pelajaran-pelajaran yang lalu pun untuk mata kuliah, kalau mulai semester lalu tuh ada pengantar akuntansi sama ada komputer akuntansi. Nanti semester depan kan kita sama, insya Allah kalau memang ada umur dengan komputer akuntansi, kamu udah mulai bisa buka itu senior kalian, tugas-tugas senior kalian, bisa kamu buka, bisa kamu pelajari, bisa lebih gampang nantinya. Tapi yang mudah-mudahan semester depan kita sudah istilahnya offline ya, offline. Baik. Untuk pelajaran audit ini apa kaitannya dengan akuntansi kan begitu ya? Nanti kita akan ketemu. Selanjutnya model pembelajaran kita ini adalah awal-awalnya ini adalah kuliah ya, seperti ini kuliah ceramah dan sedikit mungkin membosankan. Saya akan mengizinkan kalian minum-minum kopi di situ, walaupun tidak sampai di sini kopinya, tapi tidak apa, silakan minum kopi di situ ya, jangan sampai ngantuk ya, artinya bisa menghilangkan kantuk, bisa kopi, saya tidak akan tegur kalau memang ngopi ya kan, supaya menghilangkan rasa kantuknya, karena memang nanti kita akan banyak cerita. Kenapa? Karena pelajaran audit ini yang saya ceritakan itu malah fokus ke saya. Jadi di awal saya mohon maaf, ini mungkin hadir semua ya, tapi yang nggak hadir nanti dikasih tahu aja. Kalau untuk mata kuliah audit ini seperti saya bercerita tentang saya. Kenapa? Karena saya memang auditor dan saya pelakunya. Jadi terkesan nanti seperti saya, ada yang komen dulu mahasiswa alumni kita, Bapak ini kok narsis sekali, ceritanya tentang dia aja. Ya, saya jelaskan di awal ini, mohon maaf kalau kalian rasa ini narsis nantinya. Saya bercerita tentang saya, karena memang pelajaran yang saya kerjakan itu terkait dengan pelajaran ini. Ya, terkait dengan pelajaran audit ini. Apa yang saya lakukan selama ini di perusahaan itu adalah kegiatan auditing. Sehingga kelihatan seperti saya dan lebih enak, kenapa? Karena dia muncul case-case langsung yang saya alami. Jadi tidak ada niat untuk istilahnya sombong ataupun istilahnya narsis. Artinya ini memang karena memang dekat dengan saya, terpaksa itu yang saya baca. Dibandingkan dengan kita membaca kasus-kasus sendiri. Nanti ada contoh test case, contoh kasus begitu ya di buku, dari buku. Tapi ya itu kan kita tidak tahu siapa yang mengerjakan, seperti apa dia di sana. Itu tidak tahu. Tapi kalau kasus-kasus yang saya sampaikan nantinya, itu memang yang saya alami. Ya, jadi kelihatan seperti sombong atau narsis. Jadi di awal ini saya mohon maaf, ya minta maaf kalau misalnya ada kelihatan seperti menyombongkan diri. Tidak ada niat saya untuk menyombongkan diri. Ya, tidak ada niat saya untuk menyombongkan diri. Ini hanya proses pembelajaran saja. Ini hanya proses pembelajaran saja. Dan ingat ya, saya nggak akan ceritakan ini ke orang. Ya, saya tidak akan ceritakan kasus-kasus ini ke orang. Kenapa? Untuk apa? Jadi sebenarnya ada ada tapinya ya. Tapi saya lebih memandang dalam proses pembelajaran, proses pendidikan, proses membuat menjadi orang menjadi lebih baik. Ini kayaknya penting untuk disampaikan. Ya. Jadi ini hanya semata-mata untuk proses pembelajaran. Dan ingat nanti, kalau ada objek kasus di perusahaan tertentu, tertentu yang kamu kenal perusahaannya, ya, yang kamu kenali, mungkin saudara kamu kerja di situ, mungkin malah orang tua kamu kerja di situ, ya, seperti Bank Sumut misalnya, kan gitu ya. Saya pernah mengaudit Bank Sumut, jadi jangan kamu sampaikan hasil kuliah ini ke dia.
Kata Pak Ismi begini Pak Bang Sumut. Ah, kok tahu dia? Mana tahu dia itu? Nah, jadi gini, audit dalam suatu perusahaan, audit eksternal ya, nanti kita akan belajar audit eksternal. Audit eksternal itu counterpartnya itu maksudnya teman kerjanya di perusahaan, itu satu orang SPI. Yang kedua, itu udah level direksi saya ngomong. Saya sudah ngomong ke level, kami sudah membahasnya di level direksi atau di kepala divisi, satu level di bawah direksi. Jadi untuk level di bawah itu tidak tahu apa-apa itu. Tidak pernah diikutkan pembahasan, apalagi dengan departemen yang berbeda. Jadi tidak diikutkan itu. Jadi jangan disingkat, jangan ketika Pak Ismi bilang begini, tahu-tahuan. Ya karena memang bukan level saya ngomong itu level direktur sama ketua divisi, kepala divisi. Ya jadi enggak bisa semua bisa tahu gitu. Ya, nggak betul itu Pak Ismi itu ceritanya, katanya sistem komputer di Bank Sumut itu yang Olips itu nggak bagus, jelek. Katanya bagus, ini semua mantap apa. Dia kan nggak tahu saya ngomong sama siapa, kan gitu. Jadi saya harap di kelas ini kalau tersebut saya nama-nama perusahaan yang kamu kenal satu dan yang saudara kamu ada di situ dua, nggak usahlah dikonfirmasi, ya nggak usahlah dikonfirmasi, nanti menjadi konflik, ya karena dia pun nggak sanggup ke situ ceritanya. Karena kalau udah jadi auditor itu memang sudah levelnya sudah level pimpinan di sana. Bicaranya kita ke sama yang direksi atau kepala divisi. Ya, enggak bisa ke level yang di bawah itu. Jadi dan ingat ini adalah cukup di kelas ini saja. Ya, tidak usah perluas atau diperlebar apa yang nanti saya sebutkan, misalnya ketika saya mengaudit Bank Sumut, ketika saya mengaudit Pupuk Iskandar Muda, ketika saya mengaudit itu misalnya. Jadi jangan sampai kamu merasa ada kebetulan saudara langsung merasa nggak betul yang dibilang Pak Ismi, nggak ada sih bilang om saya kayak gitu, ya nggak bisa lah, nggak. Om kamu levelnya apa? Kalau om kamu levelnya direksi pun, apakah kemarin itu direksi? Kan enggak. Kalau jumpa sama saya sih boleh-boleh saja, kan? Cuman dia nggak akan mau kasih tahu rahasia-rahasia itu, ya. Dia nggak mau kasih tahu rahasia-rahasia itu, nggak boleh. Ya, tapi ini saya kasih tahu ke kalian. Kenapa? Karena proses pembelajaran. Kamu ambil pembelajarannya. Karena memang di sini diharapkan kamu bisa paham. Paling tidak, gini loh. Saya nggak mau jadi auditor, Pak. Saya mau jadi marketing atau apa aja. Ingat ya, kalaupun kamu tidak mau jadi auditor, kamu pasti diaudit. Ya, kamu pasti diaudit. Di bidang apapun nanti kamu kerja, kamu pasti diaudit. Itu suatu keniscayaan. Ya, itu suatu keniscayaan, kamu pasti diaudit. Jadi ilmu ini, ya ilmu audit ini, kalaupun tidak kamu gunakan sebagai profesi kamu, kalau ada yang berminat, alhamdulillah, kita akan coba nanti salurkan. Kalaupun tidak berminat, tidak apa-apa. Yakinlah, kamu bisa memahami kalau kamu itu nanti bakal diaudit. Ya, itu awal kuliah ini dibuka. Artinya jangan sampai terjadi miskomunikasi di kita. Ya, jadi miskomunikasi. Kalau kamu sudah tidak nyaman dengan proses pembelajaran ini, gimana cerita ilmunya, ya kan? Gimana ilmunya bisa nyampe? Sedangkan tujuan kita di sini adalah ilmunya nyampe, ilmunya bisa kamu terima. Masalah bagaimana penerimaan kamu, berapa persen penerimaan kamu, itu udah masalah lain. Ya, itu udah masalah lain. Itu tergantung individunya masing-masing. Ya, jadi nanti proses perkuliahan kita ini ya kuliah seperti ini. Lalu nanti ini saya
tahun lalu itu yang daring daring tahun lalu itu tidak maksimal ya, karena memang istilahnya baru pertama ya, jadi sulit kita, saya pun sulit bagaimana mentransfer ilmu. Tapi dengan kondisi sekarang ini, mulai semester semalam lah, semester lalu, saya sudah bisa coba beradaptasi dengan daring ini, dengan metode Google Meet ini. Bagaimana cara menilai, bagaimana cara menyampaikan, ini bisa, mudah-mudahan bisa. Kita akan ikuti jadwal sesuai dengan jadwal kuliah kita. Hari kita masuk hari Selasa ya, Selasa jam 9 sama besok pagi ya, Rabu 7.30 ya, besok pagi 7.30. Ini yang 6B, ya, di jadwal saya hari ini dan besok. Nah, kuliah kita itu seperti ini. Lalu nanti saya akan tampilkan contoh-contoh juga, ya, contoh-contoh teori. Jadi setengah semester ini kita akan cerita teori, cerita. Makanya saya bilang tadi, usahakan jangan sampai mengantuk, ya kan, jangan sampai saya ceritakan cerita. Kita akan diskusi terkait dengan audit ini. Nah, di semester setelah mid, nah ini ceritanya setelah mid nih. Setelah mid baru kita ada kegiatan praktik. Ya, baru kita ada kegiatan praktek. Nanti kita akan mempraktekkan materi tentang pemeriksaan. Ya, jadi ada materi yang cukup istilahnya menarik nanti, yang memang saya gunakan untuk kakak-kakak kalian juga dulu. Ya, kakak-kakak kalian juga dulu, seperti apa itu materinya. Ini coba nanti coba saya tampilkan pun nggak apa di sini. Mana dia? Oke, kita tampilkan. Mana dia? Oke. Ini dia ya. Ini materi yang praktiknya nanti, ya, materi praktiknya. Bisa kamu lihat dari shareannya. Jadi sebenarnya bagaimana kamu membuat menjadi auditornya nanti dari sini. Ada 10 langkah ini. Ya, ada 10 langkah. Jadi kalau kamu bisa melewati materi ini, insya Allah kamu bisa sudah menjadi auditor. Saya sudah bisa mengakui kamu sebagai auditor, dan bisa, bolehlah saya kasih kamu sertifikat juga, ya, sertifikat auditornya. Jadi ini ada materinya, materi tentang pelatihan auditor, ya, penyusunan audit trial balance dari laporan keuangan tahun sebelumnya. Ada analisis komparatif, nanti kita analisis, buat top schedule, buat sub schedule, dia praktek ini. Lalu buat lampiran-lampiran yang ada cash of name, fixed asset of name, inventory of name, confirmation control, photocopy evidence, question and answer, foto, perhitungan analisis, walkthrough, membuat kesimpulan atas top schedule, mencari temuan, mencatat temuan. Nah, ini dia. Sampai temuan dan mempersiapkan laporan audit ini. Nah, ini dia. Ini nanti akan kita pelajari atau kita jalani setelah mid, ya.
setelah Meet. Ya, kalau sebelum Meet dia itu teori aja, teori-teori dulu. Tapi setelah Meet baru kamu kerjakan. Jadi nanti kamu diminta untuk mendapatkan laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan asli perusahaan. Silakan download lah. Kayaknya di mata kuliah apa yang ada pakai download laporan keuangan? Ada mata kuliah yang download laporan keuangan asli. Belum? Belum ada ya? Ada, Pak. Apa itu? Analisis laporan keuangan. Pak Paino. Bu Witi. Bu Witi. Bu Witi sama Bu Susi, Pak. Bu Witi, Pak. Yang tahun lalu. Iya, Bu Witi, Pak. Oh, yang tahun lalu. Kalau yang tahun lalu berarti laporan keuangan 2019. Yang untuk materi ini nanti kamu pakai laporan keuangan 2020. Ya, silakan di-download laporan keuangan lengkap Bank Syariah aja. Kamu karena kebetulan kelas ini duluan dapat untuk ini, untuk penugasan ini, nanti pun kamu silakan aja lah download laporan keuangan Bank Syariah. Masing-masing beda-beda. Ya, Bank Syariah kita adalah untuk 2020 harian BSM misalnya kan belum bisa, belum nyatu dengan BRI Syariah, kan masih ada kan. Jadi kira-kira lain orang lain bank lah. Ya, ada bank banyak sih, Bank Syariah, BCA Syariah ada. Silakan kumpulkan laporan keuangan auditifnya tahun 2020. Ya, silakan di-download saja. Silakan cari, di-download. Masing-masing satu dan berbeda-beda. Ya, itu nanti yang akan kita gunakan untuk praktek yang nanti setelah Meet. Bagaimana nanti setelah Meet-nya, nanti coba kita sikapi. Karena kemarin itu yang tahun lalu tidak berhasil saya praktek ini. Karena membingungkan, karena masih belum bisa beradaptasi. Ya, tapi kalau sekarang mudah-mudahan bisa. Praktek komputer akuntansi pun bisa. Artinya apa yang kamu tulis di situ bisa disorot kan, bisa di-share. Jadi saya pun tahu apa yang kamu tulis. Ya, di foto dan lain sebagainya. Tugas-tugas pun nanti kan di foto ya, di foto dan dikirimkan ke email saya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk di awal ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada kira-kira? Ada? Apa kira-kira yang mau ditanyakan terkait materi auditing? Secara umum aja. Karena kita dari awal nih kan. Kira-kira apa pertanyaanmu terkait dengan audit? Silakan. Ada? Ada yang kenal, ada yang punya saudara auditor? Atau mungkin abangnya, atau mungkin bapaknya? Ya kan? Kalau ada ya, atau misalnya silakan ditanyakan. Ada kira-kira? Kenapa? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Istami.
untuk audit perusahaan dagang sama bank syariah itu kira-kira bedanya gimana gitu Pak? Oh gitu. Tingkat perbedaannya gitu Pak. Baik. Ini yang kita pelajari nanti, ini adalah teknik audit secara umum. Ya, teknik audit secara umum yang bisa digunakan di semua bidang. Ya, di semua bidang usaha, di semua model organisasi, dan di semua model bentuk usaha. Ya, jadi nanti teknik dasar dalam mengaudit itu yang kita pelajari di sini. Bisa dipraktekkan di mana aja, di perusahaan dagang bisa, di perusahaan bank syariah pun bisa, di perusahaan bank konvensional. Jadi yang saya ajarkan itu adalah teknik dasar mengaudit. Ya, teknik dasar mengaudit. Karena nanti di lapangannya pun itu sangat bervariasi. Makanya sangat asik mengaudit ini, kan sangat bervariasi. Makanya semakin banyak jenis perusahaan yang kamu periksa, wah semakin asik jadinya. Ya, jadi nanti karena kebetulan juga di sini mata kuliah lembaga keuangan syariah, iya, kayaknya sih cuman karena saya ini memang mengajarkan kamu secara basic audit, mau jadi auditor apapun nanti kamu, mau jadi auditor eksternal, mau jadi auditor internal, mau jadi auditor perusahaan jasa, perusahaan industri, perusahaan bisa. Ya, mudah-mudahan bisa ya kalau memang kamu serius di sini. Ya. Kalau ditanya bedanya apa, ya tidak begitu berbeda sih. Karena kan berarti kita kan tujuan audit ini nanti kita bahas bersama-sama. Ya kan? Yang bidang-bidang itu hanya perbedaan kasus-kasus saja. Tujuannya sama. Makanya kamu harus pahami tujuan mengaudit. Ya, sehingga kalau kamu sudah paham tujuan mengaudit, tidak ada perbedaan. Santai aja, mau organisasi kayak manapun dia, kamu bisa mengaudit. Sama dengan akuntansi kan. Kalau kamu paham basic akuntansi, mau perusahaan kayak mana? Gak susah sama kita, jurnal-jurnalnya. Gak susah sama kita. Kalau perusahaan dagang pasti ya ada, pasti persediaan, pasti ada, gitu-gitulah. Jadi tidak begitu signifikan. Yang penting ada laporan keuangannya kalau akuntansi. Tapi demikian juga audit. Tujuan audit itu apa? Kan gitu. Nanti kita akan bahas tujuan audit itu apa. Jadi apapun perusahaannya, mau perusahaan dagang, mau perusahaan bank syariah, mau perusahaan nirlaba, perusahaan yang organisasi yang tidak mencari laba pun bisa tetap diaudit. Organisasi pemerintahan pun bisa, dan semua diaudit kan, semua diaudit. Jadi itu tadi makanya saya bilang, kalaupun kamu tidak mau jadi auditor nantinya, itu suatu keniscayaan kalau kamu bekerja, kamu pasti diaudit. Oh enggak Pak, saya perusahaan pribadi kok, saya sendiri nanti, saya yang punya perusahaan, saya yang mengusahakan, kan nggak ada yang meriksa saya, itu silap. Ada auditor pajak namanya. Nanti orang pajak itu mengaudit kita. Selagi kamu punya berbisnis, lalu punya NPWP, maka dia akan datang untuk memeriksa. Diaudit juga namanya. Audit pajak namanya. Orang yang mengaudit itu auditor pajak namanya. Pemeriksa pajak. Jadi jangan dikira kalau saya sudah bisnis sendiri, usaha sendiri, punya perusahaan sendiri, punya toko sendiri, atau punya usaha sendiri, lalu tidak diperiksa. Oh, diperiksa. Ya, jadi pertama yang saya tekankan ke kalian satu adalah urgensinya ini, urgensi atau pentingnya audit ini. Ini pelajaran memang ya saya bilang dari dulu di kalian pun akuntansi perbankan ini atau pelajaran di Polmed ini pelajaran yang membumi ya, bukan pelajaran yang di awang-awang. Bukan pelajaran yang di awang ini, kuliah kita ini. Kuliah kita ini adalah pelajaran yang memang membumi dia, di sekitar kita. Ada dia di sekitar kita.
Jadi tinggal kamu dalami aja ilmu, bisa ikut ambil bagian, ya. Tinggal pengakuan orang ajanya ke kamu. Kamu diakui nggak kemampuannya untuk profesi ataupun untuk kerjaan itu. Cuman kemarin baru teringat saya kelas ini pernah yang saya tawarkan untuk apa itu kan, yayasan itu kan. Cuman terakhir nggak direspon sama ketua yayasannya, baru teringat saya. Saya pengawasnya sekarang. Tapi ya, semana ya? Saya bingung dengan orang Islam ini pun kadang. Ya, takut saya sebenarnya. Ya syukur juga lah kalian nggak ikut di situ. Orang itu bermain-main dengan uang sedekah, infak, zakat itu. Takut saya. Ya, bisa jadi Allah memang menjauhkan kalian di situ. Saya pun sebagai pengawas nggak bisa bilang apa-apa terkadang. Udah capek kita ngasih tahu. Bagi-bagi kalian yang betul. Jangan banyakan yang jangan banyakan ambilnya daripada sedekahnya. Ini nanti banyakan ambilnya daripada yang dikalurkan ke duafanya. Nah, itu kan payah ceritanya. Bagaimana orang mempertanggungjawabkannya? Itu saya selalu, belum lagi pimpinannya yang menyalahgunakan wewenang. Aduh, ada aja. Untuk pribadi. Jadi itu ya nantilah pelan-pelan. Sebenarnya masih yayasan itu masih saya pegang sebagai pengawas, tapi tidak apa namanya, ya ketika berhubungan dengan orang-orang malah yang berpengetahuannya kurang itu jadi susah kita, atau malah yang nggak takut. Nah itulah bingung saya, nggak takut apa, nggak takut akhirat atau apapun, saya nggak ngerti. Tapi kita mudah-mudahan pasti ada hikmahnya. Ya, jadi kembali ke tadi, ke pertanyaan Ristami tadi, tujuannya sama, Ristami. Tujuannya sama, itu yang membedakan sedikit saja tekniknya. Ujungnya, furuknya aja istilahnya kan, cabangnya. Tapi tujuannya tetap sama. Nanti kita akan bahas. Yang lain kira-kira? Apa secara umum? Ada yang mau ditanyakan secara umum kira-kira apa yang kalian mau ketahui tentang audit? Wah ya, ada rupanya saya hari ini. Ada? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Wida. Pak, nanti laporan yang kita pakai itu laporannya yang tahunan, bulanan, atau yang triwulan, Pak? Tahunan. Per 31 Desember yang 12 bulan, setahun. Jangan yang triwulan ya, yang setahun. Ya. Per 31 Desember dan yang setahun. Jangan yang emang 31 Desember juga dia, tapi yang dari Oktober, November, Desember per triwulan keempat kan gitu. Nah, jangan yang itu. Kita mau yang per 12 bulan 31 Desember. Dan sudah diaudit lah. Nampak nanti kamu lihat auditnya. Hasil kerja audit itu seperti apa. Ya. Ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, kita coba mulai ya. Kita mulai sedikit mengenai urgensinya ini. Urgensi audit ya. Pentingnya audit ini. Tadi di awal sudah kita cerita. Pentingnya di audit ini kan di kamu juga ya. Istilahnya, kalaupun tidak kamu jadi auditor, ya kalaupun kamu tidak menjadi auditor, yakinlah kalau kamu itu pasti dia audit. Nah, sekarang audit itu apa sebenarnya menurut bahasa ataupun pengertian arti katanya audit itu kan gitu ya. Di sini ada, sebentar saya lihat materinya ada nggak.
Enggak ini ya, cakap-cakapnya dulu lah. Oh, kita mulai dari sini ya. Mana dia? Ini saya ambil di ada buku apa ya, buku luar. Ini cukup dari awal saya sering pakai ini untuk memperkenalkan urgensi audit di kalian. Ya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, baik. Nah, ini memang kok auditnya kok dari orang barat, Pak, atau apa? Ini kita belajar tekniknya. Ya, belajar tekniknya. Nanti syariahnya nanti dapat dia di teknik yang selanjutnya. Ya, ketika cerita kriteria yang telah ditetapkan. Nah, nanti nih. Tapi di awal ya, di awal ketika ini dia buku ini sih menurut dia ini bahwa permintaan untuk audit itu atau assurance, ini auditing dan assurance itu digandeng sama orang ini. Ya, auditing itu ada pemeriksaan, assurance itu adalah penjaminan. Ya, jadi istilahnya macam dijaminkan oleh siapa gitu ya. Jadi di sini menurut mereka sih akibat dari pembangunan perusahaan ataupun berdirinya banyaknya perusahaan yang dalam 200 tahun terakhir ini sangat banyak tumbuh. Jadi di sini katanya dia butuh penjaminan yang disajikan atau yang diberikan oleh auditor. Ini bukunya buku barat nih. Nah, dalam berbisnis mereka pakai istilah principal and agent. Ya, principal and agent. Jadi principal itu sebenarnya pemilik modal ataupun orang kaya. Ya, orang kaya. Dan agent itu adalah pengelola. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar berbeda antara pemilik dengan pengelola. Untuk perusahaan-perusahaan kecil, dia pemilik, dia juga pengelola. Ya, untuk perusahaan-perusahaan besar berbeda dia. Contohnya seperti ya PCA misalnya, seperti misalnya PLN sekalipun itu pemiliknya kan BUMN ya, negara, ataupun perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu ya, itu yang punya dengan yang mengelola itu beda orangnya. Tapi kalau kamu nanti jumpa di sekitar kamu ada perusahaan-perusahaan kontraktor atau perusahaan-perusahaaan apa, dia juga pemilik modal, dia juga istilahnya prinsipal, dia juga yang penyetor modal, ekuitas, pengisi ekuitas, dia juga yang sebagai pengelola atau direktur. Jadi posisinya ini kan prinsipal, kalau agent itu sebagai direktur ke bawah, jabatannya direktur ke bawah, ya kan? Jabatannya itu direktur ke bawah. Jadi kalau pemilik modal itu kalau di perusahaan biasanya duduk di mana?
Kalau pemilik modal biasanya duduk di mana? Duduk di mana biasanya? Kalau di perusahaan. Kalau pengelola itu biasanya sebagai direktur ke bawah, direktur, manajer, general manager, nah itu dia. Tapi kalau prinsipal atau pemilik modal biasanya dia duduk di Stockholders ya Pak. iya, dia duduk di mana di perusahaan? Biasanya dia duduk di dia duduk di kursi pastinya. Ya. Kalau dia duduk di lantai itu lesehan namanya. Ya. Ya pastinya dia duduk di kursi lah. Ya kan, masa nggak ada kursinya. Ya kan? Itu ya. Enak kopinya, Pak Hari? Kopi apa itu, Pak Hari? Hah? Iya. Gilux Mix, Pak. Apa tuh? Halo, Pak. Gilux Mix. Oh. Ampasnya langsung turun, Pak. Ampasnya langsung turun ya? Iya, Pak. Itu kalau cerita saset-saset malu saya. Iya, Pak. Itu yang murah yang ada, Pak. 1.000, Pak. Kopi tarik sekali. Kopi tarik kan murah. Iya, Pak. Nanti, Pak. Iya, Pak. Hmm. Nah, ini apa yang ada, Pak? Dengan ngantuk kali, Pak. Ya. Baik. Jadi kalau prinsipal kembali ke prinsipal ataupun pemodal itu duduknya pastinya di komisaris posisinya namanya. Ya, komisaris. Jadi komisaris itu tidak ada gaji ya. Komisaris itu tidak ada gaji. Karena dia pemilik modal, stockholder katanya tadi ya kan. Dia tidak ada gaji. Yang ada gaji itu yang istilahnya jabatan karir ya. Jabatan karir itu dari direksi ke bawah. Direksi ke bawah, direksi GM, ada yang istilahnya ada GM, manager kan gitu ya, general manager, manager, asisten manager dan lain sebagainya. Ada yang istilah kepala bagian, kepala divisi, macam lah. Kalian kan udah belajar juga di organisasi ya, di pengantar manajemen atau di manajemen ya, di manajemen di organisasi lah intinya kan sudah belajar. Jadi ya saya kira itu sudah paham lah yang kayak gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ada yang namanya role of auditing. Nah, ini sebenarnya kalau kamu ini ceritanya ya, sebenarnya organisasi perusahaan itu duluan ada jabatannya atau orangnya. Coba kamu bayangkan, coba kamu pikirkan. Orangnya duluan ada ditempatkan di direktur atau posisi direktur itu ada baru masuk orangnya. Ada manajer keuangan dulu posisinya baru kita cari orang untuk duduk di manajer keuangan atau kita jumpa orang yang bisa keuangan lalu dijadikan manajer keuangan. Kira-kira duluan yang mana itu? Paham maksud saya? Jadi organisasi bisnis itu duluan fungsi atau duluan jabatan? Fungsi itu maksudnya yang penjualan, keuangan, produksi dan lain sebagainya. Itu fungsi ya. Tapi kalau yang orangnya, ini si A, ini si B, si C, saya jadikan manajer keuangan, saya jadikan manajer pemasaran, saya jadikan manajer produksi, nah gitu. Jadi duluan orangnya kita rekrut, baru kita posisikan, atau duluan fungsinya, baru kita cari orangnya. Coba kira-kira. Mana duluan? Jadi di sini banyak mikir ya. Audit ini banyak mikir loh. Namanya itu pelajaran semester 6. Kalau ngitung-ngitung itu udah dianggap tahu kamu. Yang ini kita sekarang sudah masuk ke yang mikir-mikir.
lumayan lah panas kepala ini jadinya kadang. Ya, agak-agak panas kepala ini kalau disuruh mikir emang. Nah, coba ada yang bisa kasih tambah tanggapan? Paham yang saya tanya tadi? Dalam suatu organisasi bisnis, duluan fungsinya atau orangnya? Coba. Orangnya duluan yang kita cari. Iya, Pak. Orangnya duluan yang kita cari, baru kita posisikan dia sebagai manajer keuangan. Orang yang pandai manajer penjualan, baru kita posisikan ke manajer penjualan, begitu? Duluan berarti duluan posisinya, baru orangnya. Duluan fungsinya, baru orangnya. Atau duluan orangnya, baru fungsinya. Itu penting. Jadi gini, kalau kamu ketahui sebenarnya perusahaan-perusahaan besar itu, perusahaan itu mulai dari perusahaan keluarga umumnya. Ya, contohnya Demokrat misalnya, Partai Demokrat. Itu kan perusahaan keluarga. Contoh aja. Ya kan, yang paling update ya kan. Atau yang paling yang lama pun, itu kalau kamu tahu Johnson & Johnson. Tahu Johnson & Johnson? Itu perusahaan kosmetik itu, yang ada sampo, sabun itu perusahaan keluarga. P&G, Procter & Gamble, itu pun famili, persaudaraan. Ya. Kalau yang di sini, kalau yang di Indonesia yang paling terkenal juga Sinarmas Group. Sinarmas Group itu perusahaan keluarga. ECA itu grup-grup orang perusahaan keluarga, ya anaknya, ya neneknya, ya cucunya, ya semua di situ main. Sebagai ini, sebagai itu. Nah, tapi kalau kamu lihat dari awal organisasi itu mulai, ya ini saya mau urut dari belakang ini, dari awal sekali munculnya audit itu. Jadi ketika perusahaan keluarga, pertama bapaknya yang jualan ataupun yang dagang, lalu yang megang uang mamanya, kan gitu ya. Mamanya artinya perempuan biasanya lebih teliti lah dalam menghitung pembukuannya misalnya, walaupun nggak pasti, tapi secara umum. Lalu kisah perusahaan keluarga ini berjalan. Ketika perusahaan suaminya jualan, ya kan, lalu yang perempuan mengelola keuangannya. Semakin besar, ya semakin lama semakin besar. Lalu Hasriani, ada mau yang disampaikan, Hasriani? Suaramu hidup, Hasriani. Oke. Tadi suaranya hidup. Jadi di mana tadi? Oh ya, jadi ketika perusahaan itu bermula dari awal, bisnis itu kan dari awal, dari kecil-kecilnya. Ya, dari yang kecil-kecil, perusahaan keluarga, dari bapaknya yang jualan, lalu mamanya yang ngatur uangnya, lalu bapaknya yang belanja dan jualan. Lama-kelamaan semakin besar dia mengajak anak-anaknya. Anaknya sebagai posisi yang dilihatnya lah, anaknya yang suka jualan dikasih posisi penjualan, yang suka ngatur uang silakan bantu mamanya, yang suka produksi dia masuk ke bagian produksi atau pembelian. Nah, terus dibaginya. Kalau kamu bisa lihat sebenarnya, kamu bisa lihat keluarga-keluarga orang Chinese di Medan ini. Biasanya seperti itu. Semakin lama semakin besar perusahaan. Semakin lama semakin besar perusahaan, saudara semakin sedikit. Artinya tidak semua bisa saudara diajak. Lalu dia akan buka lowongan pekerjaan. Atau dia buka cabang. Buka cabang di Pekanbaru, buka cabang di Aceh, buka cabang di Padang, pusatnya misalnya di Medan. Lalu dia apakah mula-mula pasti saudara yang dicarinya. Jadi gini, nepotisme itu secara umum sudah tidak ada masalah sebenarnya. Nepotisme itu tidak masalah ketika orangnya berkompeten.
ya kan? Kita kembalikan ke diri kita masing-masing, ya, kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Siapa yang mau kita ajak bekerja sama kalau bukan orang dekat kita? Coba. Tentu yang duluan kita ajak kerjasama adalah orang yang dekat dengan kita. Siapa orang yang dekat dengan kita? Ya keluarga. Ya kan? Ya keluarga lah. Ya tentu di luar keluarga yang dirangkul. Tentu nepotisme itu bermasalah ketika dia tidak sesuai dengan kompetensi. Kan gitu bahasanya. Ya kan? Jadi ketidaksesuaian dengan kompetensi itu membuat perusahaan atau organisasi menjadi bermasalah, menjadi mundur, menjadi rusak, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya nepotisme itu sebenarnya sudah biasa ya, sudah biasa sekali. Tidak sesuatu yang asal dia sesuai kompetensi. Nah, ketika perusahaan itu semakin besar, lalu dia tunjuk orang-orang di luar dari keluarganya. Jadi terus terang ya, kalau saya punya perusahaan ini, lalu yang menjalankan anak saya, lalu anak saya korupsi, ya saya senyum-senyum saja. Ya, mau macam mana lagi? Kan gitu kan? Kalau saya ya secara pribadi, lalu anak saya korupsi misalnya, atau ngambil uang perusahaan, ya paling saya bilang, kok nggak ngomong aja, kan dikasih, kan gitu kan? Kenapa? Karena memang masih anak kita, kan gitu kondisinya. Jadi, tapi begitu ada orang di luar dari keluarga datang, lalu muncul, tadi kan, muncullah istilahnya orang luar sebagai pengelola usaha kita. Di situ akan terjadi yang namanya sakwasangka, kecemasan, kekhawatiran, sense of belongingnya berbeda. Bukan nggak ada ya. Terkadang yang orang korupsi itu sense of belongingnya tinggi sekali. Ya kan? Artinya punya perusahaan punya dia lah jadinya. Nah itu kan udah terlalu tinggi sense of belongingnya. Kan gitu ya. Perusahaan punya dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah itu sense of belongingnya terlalu tinggi itu. Itu kondisinya. Ya, itu tidak kita harapkan juga. Nah, itulah jadinya di saat itulah muncul ya, di saat itulah muncul ketika orang luar masuk ke organisasi, ke keluarga kita, disitulah muncul ada kebutuhan untuk pemeriksaan, ada kebutuhan untuk pertanggungjawaban. Itu sebenarnya ya, itu sebenarnya yang jadi masalahnya. Nah, terkait dengan hal itu kamu bisa lihat di sini. Di the role of auditing ini, the role of auditing. Nah, di sini bisa kamu lihat di prinsipal di sebelah kiri ya, ini adalah pemilik sumber daya, baik dia uang maupun barang. Lalu prinsipal ini coba lihat yang di atasnya ini. Principal itu provide capital and hires agent to manage it. Maksudnya dia punya capital, sumber daya, lalu dia kasih ke agent. Agent ini manajer, inilah pengelola. Jadi orang-orang kaya itu tidak semua bisa mengelola. Ya. Jadi jangan kamu kira orang kaya itu bisa mengelola semua. Dia punya duitnya aja, tapi tidak bisa mengelola. Nah, ini dia pengelola. Dia yang mengolah harta-hartanya si pemilik untuk diusahakan. Ya. Lalu, apa kewajibannya si manajer atau agent ini kepada principal? Agent is accountable to principal, provide financial report. Nah, yang di bawah ini. Agen itu berkepentingan ya, harus memperhitungkan
untuk pemodal, ya kan, untuk menyediakan laporan keuangan. Jadi ada sumber daya yang dikasih dari prinsipal ke manajer ataupun agent itu diolah lalu disampaikan laporan pertanggungjawabannya itu kepada pemodal. Cuma, nah di sini ada di tengahnya ini ada petirnya ini. Kamu bisa lihat ini petir. Artinya apa? Artinya tidak semua dunia ini tidak seperti ratanya life never flat ya. Life never flat istilahnya. Artinya apa? Di sini disebutkan adanya information asymmetry and conflict of interest to lead the information risk for the principal. Artinya apa? Di antara keduanya ini ada yang namanya information asymmetry. Tahu apa itu information asymmetry? Bahasa gampangnya gosip. Ya. Jadi nanti audit ini pun bermain dengan gosip. Kita bermain-main dengan gosip ini. Jadi gosip itu ataupun fitnah ataupun hoax ataupun informasi yang asimetri itu akan tersampaikan baik dari agent ke prinsipal maupun prinsipal ke agent. Ada hoax di sini. Di sini ada setannya lah intinya. Ya, di sinilah adanya setan. Setan itu tidak mau melihat orang manusia bekerja sama dengan baik untuk beribadah. Dia senangnya ada yang konflik. Ada konflik. Itu yang senangnya setan. Jadi pertama ada gosip. Digosipkanlah. Kalau misalnya contoh, agent ini korupsi misalnya. Ya kan? Misalnya, prinsipal, owner, itu si A itu korupsi. Kan gitu ya. Atau misalnya, conflict of interest. Nah, kalau prinsipalnya ini misalnya 2 atau 3 orang, lalu direkturnya ada direktur keuangan, ada direktur utama, ada direktur keuangan, ada direktur operasional, yang masing-masing punya kaitan dengan A, B, dan dengan pemodal di sini. Tentu di sini ada conflict of interest. Artinya apa? Kalaulah yang menjadi direktur ini adalah saudaranya si A misalnya sebagai owner, tentu yang menjadi direktur keuangan kepingin jadi direktur utama yang merupakan saudaranya si B yang dari sini. Jadi saling menghasut di sini. Ya macam-macam sinetron itulah, ya kan? Yang macam-macam sinetron orang kaya itu, yang perebutan perusahaan dan lain sebagainya, itu sebenarnya itu tampilan dari sini ya, ilmu ini. Ya, jadi ada konflik mereka, perebutan kekuasaan di sini. Berasal dari pengaruhnya di sini, di pemodal. Pinginnya ini jadi direktur, tapi yang ini nggak mau, berantamlah jadinya. Itulah yang namanya conflict of interest. Seperti tadi, information asymmetry artinya hoax ataupun fitnah. Kita tahu dalam agama kita fitnah itu lebih besar, lebih kejam dari pembunuhan. Ya, itu hakanya hati-hati kalau ngomong. Ya, dan ingat bagian yang meng-share fitnah itu pun bagiannya kena dosanya juga. Jadi hati-hati kalau kebanyakan nge-share. Ya, karena ada yang gatal tangannya nge-share aja. Ya kan, ada yang gatal nge-share. Dibaca dulu, baru di-share. Kadang-kadang ada. Tapi memang secara umum itu orang tua ya. Orang yang udah tua-tua itu kadang-kadang dia nggak baca dulu. Makanya itu sebenarnya informasi yang hoax. Ya, informasi hoax. Kita kalau informasi hoax berarti kita dapat ikut ambil bagian dong dalam menyebarkan fitnah. Itu tidak boleh. Jangan di kita. Jadi information asymmetry di sini adalah hoax, fitnah.
ya kan? Gibah juga, ya kan? Nah, gibah yang paling sering kita ini kan. Kalian jangan sering-sering gibah, ya kan? Oh, benar kok Pak, katanya kan. Ya benar pun kalau yang kita ceritakan itu nggak suka kita ceritain. Kalau dia tahu kita menceritain tentang yang dia tidak suka itu namanya gibah, ya kan? Yang dia tidak suka itu, ya kan? Kita ceritakan nggak suka itu benar, gibah. Kalau nggak benar Pak ya lebih parah lagi, fitnah namanya, ya kan? Fitnah namanya. Jadi pokoknya yang orang agama kita ini tetap menyuruh kita bercakap-cakap yang baik-baik aja lah, ya. Janganlah yang jelek-jelek, menjelek-jelekkan orang, itu tidak baik. Baik, tapi kita dalam audit ini informasi-informasi itu kita perlukan, ya. Informasi-informasi itu kita perlukan, sangat kita perlukan untuk bahan pemeriksaan kita. Baik, nah ini terakhir, begitu ada conflict of interest di sini disebutkan, di sini disebutkan ada auditor di sini. Auditor ini gunanya untuk menjamin ini nih, menjamin financial report, ya. Menjamin financial report, assurance. Bagaimana dia bisa menjamin? Tentu dia harus melaksanakan audit. Dia bisa menjamin financial report yang disampaikan oleh agent kepada prinsipal dengan melaksanakan audit terhadap financial report ini. Lalu di sini disebutkan agent ini, manajer, membayar auditor untuk membuat laporan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajer untuk mereduce principal information risk, untuk menurunkan sakwasangka ketidakpercayaan agent, ketidakpercayaan prinsipal terhadap agent. Ini dia. Ya. Lalu di sini auditor gather evidence. Gather evidence itu maksudnya mengumpulkan bukti, ya, mengumpulkan bukti. Auditor gathers evidence untuk mengevaluasi fairness atau kebenaran, ya, fairness itu kewajaran dari laporan keuangan yang disusun oleh manajer ini. Jadi dia bisa menambahkan credibility to the report, adding credibility. Adding credibility itu maksudnya menambah kredibilitas, nilai. Jadi ketika laporan keuangan itu sebelum diaudit dengan sesudah diaudit oleh auditor, nilainya itu beda. Ya, karena kalau laporan keuangan yang sudah diaudit, dia ada adding credibility namanya to the reports and reducing principal information risk. Artinya menurunkan resiko yang diterima oleh si prinsipal ini dari information asymmetries dan conflict of interest tadi. Jadi kalau dibilang dihilangkan pun enggak juga. Kalau dihilangkan pun enggak juga, kelihatannya memang tetap harus ada juga, ya. Nah inilah sebenarnya awal perkuliahan kita ini, ya, the role of auditing ini. Jadi di sini mudah-mudahan kamu bisa melihat gambaran pentingnya audit itu, ya, dari sisi organisasi. Kita belum dari sisi syariahnya, dari sisi organisasinya. Ya, nanti dari sisi syariahnya kita akan lanjutkan. Ya, saya kira itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kalau mau dilihat nanti rekamannya bisa kamu lihat nanti di YouTube,
ya kan, YouTube saya. Coba tengok nanti. Tapi nggak hari ini lah. Belum di-upload nanti. Sabarlah. Ya kan nanti ada yang mengupload. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya tutup? Ada yang mau ditanyakan sedikit atau apa? Kalau ada pun yang mau ditanyakan terkait materi pelajaran, silakan di grup WA saja. Ya, silakan di grup WA, tapi di jam kerja ya, atau di jam pelajar, jam kerja lah. Ya, jangan di jam malam. Ya, saya tidak tahu usah kalian hubungi saya malam. Setelah maghrib janganlah. Biarlah saya di sini dengan keluarga dan cari-cari apalah ya kan kegiatan. Kalau kalian nanti waktunya di siang aja, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pelajaran apa lagi kalian nanti? Dia. Oh Pak, ini nih Pak Rizal ya? Iya Pak. Pak Rizal ini di 10.45 nanti. Oke, saya kira itu kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.